Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya di Syeful Rizki Finansial. Mohon maaf sekali, misal di video saya ada suara jangkrik dan lain sebagainya. Ya ini temanya kita pokoknya ya seperti di alam gitu aja ya. Soalnya untuk mikrofonnya baterainya habis teman-teman. Oke, kita nikmati. Hari ini saya ingin membantu buat teman-teman semua untuk menjawab keresahan mungkin ya. Jadi ketika teman-teman pengen buka rekening bank ya, atau pengen mempercayakan duit kita ini mau disimpankan di bank apa nih gitu ya, biasanya kalau yang belum ada riwayat pembukaan rekening sebelumnya ini masih bingung. Jadi di Indonesia ini kan banyak ya bank, nama bank, instansi dan lain sebagainya. Kemudian yang paling aman, paling worth it dan kemudian bisa dipercaya ini bank apa mas ya. Jadi saya sudah rangkumkan, ternyata ada 4 bank ya yang bisa kita percaya, kemudian kita bisa andalkan ya. Otomatis buat teman-teman semua penasaran ya. Oke, yang pertama adalah Bank BCA. Kenapa kok Bank BCA? Bank BCA itu adalah Bank Sentral Asia. Otomatis untuk tingkat rating kepercayaannya juga sangat tinggi, karena untuk Bank BCA ini tidak hanya berdiri di Indonesia, bahkan di luar Indonesia atau di negara-negara tetangga seperti Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei dan lain sebagainya. Pokoknya yang masih di tetangga negara kita seperti itu. Untuk tingkat keamanannya juga luar biasa teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin membuka rekening bank di Bank BCA ya, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah setor tunainya itu harus Rp500.000. Pertama buka itu Anda harus setor tunai sejumlah Rp500.000. Oke. Kemudian untuk biaya endapan, biasanya ketika teman-teman sudah memiliki rekening BCA itu biaya endapannya itu sekitar Rp50.000 yang ada di saldo rekening Anda. Terus biaya adminnya per bulannya berapa mas? Biaya adminnya per bulannya biasanya untuk Bank BCA ini adalah senilai Rp10.000. Menurut saya sih lumayan murah ya, karena kita ibaratnya membeli kepercayaan bos ya. Jadi kalau 10.000 per bulan ini menurut saya sangat-sangat murah ya, untuk menitipkan aset kita atau uang kita di bank tersebut. Kemudian yang di urutan kedua ada yang namanya Bank Mandiri. Bank Mandiri menjadi urutan kedua ya, karena ya tentu saja Bank Mandiri juga memiliki integritas atau kredibilitas ya, pokoknya terpercaya gitu ya teman-teman. Jadi untuk Bank Mandiri sama persis seperti Bank BCA. Untuk awal kita buka rekening kita harus setor senilai Rp500.000. Kemudian buat teman-teman mungkin bertanya, setor itu maksudnya gimana mas? Apakah nanti duit kita itu hilang atau untuk membayar bank itu aja untuk membuka rekening kita? Bukan, yang namanya setor itu adalah tabungan pertama ya. Tabungan pertama kita di rekening tersebut sejumlah Rp500.000. Jadi jangan takut uang teman-teman hilang ya ketika teman-teman setorkan itu. Nanti setelah jadi rekeningnya bisa kita ambil lagi atau kita tarik tunai seperti itu. Jadi aman ya, jangan takut. Kemudian untuk biaya endapan, bukan biaya endapan, rekening saldo minimum yaitu sekitar Rp100.000 ya, agak lebih sedikit tinggi dibanding Bank BCA. Kemudian untuk biaya admin per bulannya berapa mas? Biaya admin per bulan untuk di Bank Mandiri ini sedikit lebih murah daripada Bank BCA. Kalau Bank BCA ini 10.000, di Mandiri itu Rp5.000 saja untuk biaya adminnya, cukup murah ya, murah. Oke, kemudian lanjut di bank ketiga itu ada Bank BNI. Bank BNI itu adalah Bank Negara Indonesia. Jadi pengguna Bank BNI ini juga sangat banyak di Indonesia ya. Untuk minimum setor pertama atau tabungan pertama di rekening tersebut ya, kita juga sama ini Rp500.000. Tapi untuk biaya endapannya atau saldo rekening minimumnya itu jauh lebih tinggi, yaitu sekitar Rp150.000. Dan kemudian biaya adminnya per bulan kita bisa sampai Rp11.000 seperti itu untuk kita membuka rekening di Bank BNI ya. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir ya, karena ada 4, yaitu Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ini juga bank yang sangat digemari oleh orang-orang dari kalangan bawah sampai menengah sampai ke atas pun banyak yang menggunakan Bank BRI.
atau kemungkinan juga para petani kita juga banyak juga menggunakan Bank BRI, para pengusaha kita juga banyak juga Bank BRI. Karena untuk setoran pertama ya, untuk Bank BRI ini hanya 250.000 ya, setoran tabungan kita pertama untuk membuka rekening itu 250.000 ya, jauh lebih murah daripada bank-bank yang kita sebutkan di awal ya. Kemudian ya, untuk biaya adminnya atau biaya per bulannya itu sekitar Rp5.500 dan saldo minimumnya itu bisa di 50.000 ya. Jadi untuk Bank BRI ini menurut saya sih lumayan ekonomis ya untuk di bagian cara pembukaannya. Kita hanya membuka rekening atau membuka tabungan pertama kita sejumlah Rp250.000 ada suara kucing, Rp250.000. Kemudian untuk biaya saldo endapan kita minimum di 50.000 dan biaya adminnya di 5.500 per bulannya. Ini sangat murah menurut saya ya untuk di Bank Mandiri. Terus menurut pendapat Anda ya, mungkin teman-teman kan tanya sama saya, menurut pendapat Anda itu enaknya di bank mana, Mas? Kalau Anda tanya saya ya kalau Anda tanya sama saya ya, kalau saya itu dulu waktu buka rekening itu pikirannya di keluarga saya banyak pakai bank apa. Loh kok gitu, Mas? Berarti sampean ikut-ikut ya? Ya betul ya, karena nanti kita akan memudahkan transaksi kita terhadap keluarga. Semisal kita ingin transfer ibu kita ya, atau ibu kita akan transfer kita, kalau sama banknya ya, misal sama-sama BCA, itu tidak ada biaya admin ya, seperti itu. Kecuali saya BCA, kemudian keluarga saya entah ayah saya atau kakek saya mungkin ya, atau kakak saya itu beda-beda banknya. Jadi ada namanya biaya admin untuk transfer tersebut. Ya memang benar untuk zaman sekarang menggunakan berbagai macam bank digital atau dompet digital yang transfer tanpa biaya admin itu memang sudah banyak dan ada. Tapi saya juga memikirkan hal-hal tersebut ya. Seperti itu buat teman-teman, monggo dipilih ya, saya rekomendasikan 4 bank tersebut. Jadi bisa dipilih. Kalau saya pribadi sebenarnya saya pakainya Mandiri teman-teman ya, saya pakainya Bank Mandiri ya, karena alasannya itu tadi, keluarga saya banyak menggunakan Bank Mandiri. Ketika saya ingin bertransaksi transfer atau setor tunai, atau misal saya nggak ada tunai ini ya, tolonglah saya sama kakak saya semisal seperti itu, tolonglah saya transfer sama kakak saya senilai 200.000, kemudian dia ngasih saya tunai, itu lebih enak ya daripada kita ambil ke ATM seperti itu. Jadi di circle kita aja orang-orangnya sering pakai bank apa, atau klien bisnis seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk transaksi. Mungkin di circle teman-teman pengusaha atau pembisnis ya, teman-teman bisnisnya menggunakan BCA seperti itu, mungkin bisa teman-teman menggunakan BCA agar transaksi jual beli ataupun pertukaran asetnya itu lebih hemat ya. Soalnya gini, namanya pengusaha, saya pribadi saya juga jualan juga, saya juga pedagang juga. Ketika kita beda-beda bank, transfer itu misal satu hari sampai 5 kali sampai 10 kali, biaya adminnya semisal satu kali transfer ada yang 2.500, ada yang 6.500, kan juga kalau dikalikan lumayan juga seperti itu. Oke buat teman-teman ya, jadi monggo dipilih sendiri. Saya sudah kasih pilihan 4 bank yang menurut saya terpercaya dan bagus ya. Ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, kemudian ada BRI. Monggo teman-teman bisa dipelajari di masing-masing sini, atau menonton video lain untuk perdetail banknya boleh, monggo. Oke, terima kasih telah menonton video saya di Syaiful Rizky Finansial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.